of our life, extensions of our activities. Hampir semua aktivitas kehidupan kita itu ada di sini. Mau ngapain di sini? Kita sulit untuk dipisahkan dengan ini. Kita sulit dipisahkan dengan ini. Kalau tidak percaya, sekali-sekali buang aja di sini masih pegang, gitu ya. Kita tidak bisa dipisahkan dengan radio bisa. 1 hari nggak dari radio bisa, bahkan mungkin 10 hari masih bisa. Pisah dengan TV bisa. Pisah dengan istri juga bisa. Tapi kalau di sini kita nggak bisa pisah. Kalau di sini banyak calon istri dan banyak istri yang ini nggak bisa kita pisah. Aktivitas kita semua ada di sini. Makanya polisi itu kalau nangkap orang, kalau polisi nangkap orang, itu setelah nangkap orangnya pertama yang dia periksa adalah HP-nya. Kenapa? Karena aktivitas kita semua ada di HP. Ada digital forensik di HP. Ya. Nah itulah kenapa lalu HP itu menjadi part of our life, menjadi the extensions of our activities or extensions of our life. Ini HP. Nah, media, televisi, radio, surat kabar, online akan menjadi mudah diterima oleh publik ketika dia menjadi bagian dari HP, handphone. Kenapa? Karena memang ini kita pernah, dan orang inginnya itu apa? Semuanya convergence di sini, semuanya menjadi satu di sini. Jadi nanti teknologi pun bapak-bapak yang dari panggung, kalau bapak masih bikin radio yang terpisah, sebenarnya agak susah. Karena nanti semua akan menuju kecuali yang di mobil ya. Mobil pun kan karena dia built-in di mobil. Tapi kalau mau di luar mobil, mau tidak mau memang harus di sini. Kenapa? Konvergensi. Jadi semua aktivitas kita akan membutuhkan ini. Aktivitas perbankan besok nggak perlu pakai kartu, semua ada di sini. Aktivitas perbankan ada di sini. Aktivitas politik berkelahinya dari sini. Nah, menggunakan radio kemungkinan besar akan lebih mudah dan akan ketika menggunakan ini. Cuma problemanya kalau sekarang belum semua infrastruktur broadband memenuhi untuk bisa mengakses dengan ini. Baru di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di daerah-daerah remote belum bisa. Karena makanya negara lalu membuat pembangunan Palaparing dan Yuso untuk infrastruktur broadband. Next. Macam-macam digitalisasi ahlinya udah ada datang di sini, saya nggak perlu bicara. Ada DRR, ada DAB, ada iPod dan sebagainya, terserah lah itu nanti ini ahlinya sudah pada datang. Tinggal kira-kira mana yang cocok. Saya katakan tadi berkaitan dengan kebiasaan kita. Next. Nah, perbedaannya FM dan DAB kita tahu ya, ada frekuensinya menjadi lebih irit kalau pakai digital audio broadcasting, ya, daripada FM. Cuma apakah mereka mau nanti pakai satu MUX atau satu multiplexer itu dipakai bareng-bareng, atau harus dipakai oleh satu perusahaan? Ini persoalan-persoalan regulasi yang harus dibuat oleh negara. Next. Ini hanya cara kerja transmisinya, bedanya begini. Kalau dulu FM itu networknya adalah langsung gitu ya, KSS itu ya satu studio atau stasiun studio, kemudian perangkat elektroniknya menuju kepada pemancar langsung dipancarkan. Kalau besok pakai GAB network gitu ya, dikumpulkan dulu karena studionya bisa sampai 6 studio. Next. Problema utama. Next. Jadi problemanya di Indonesia itu radio analog aja belum sampai menjangkau siaran ke seluruh wilayah Indonesia. Analog saja itu di wilayah pinggiran belum. Makanya lalu RRI dibangun, bikin bersama dengan Telkomsel mau bikin BTS di pinggiran. Karena sekarang masih banyak pulau-pulau terpencil yang belum terjangkau radio, even dia radio analog, gitu kan. Kemudian kedua, status frekuensi FM sudah penuh di kota-kota besar, di Jakarta apalagi, di Surabaya penuh, di Bandung itu kota paling penuh FM-nya di seluruh dunia. Bandung itu kota paling penuh radio, terlalu banyak radio di seluruh dunia itu Bandung. Nah kemudian ada konsep-konsep
selama ini radio itu masih dikonsepkan ada radio lokal, ada radio jaringan, ada radio nasional, ada radio kelas A. Kalau peraturan pemerintahnya, radio kelas A itu di Jakarta sampai 40 km dari titik kota. Ada radio kelas B itu 20 km dari titik kota. Terus radio kelas C 12 km dari titik kota. Terus radio komunitas itu 2,5 km dari pemancar. Tapi kalau nanti udah digitalisasi, apakah masih kok aturan seperti itu masih layak atau masih bisa dipakai? Ini persoalan-persoalan. Yang berikutnya adalah perizinan. Izinnya juga masih pakai KPID, KPI, Kominfo. Kalau mau untuk wilayah yang di daerah remote area, daerah pulau-pulau terpencil, apa ya harus datang ke Jakarta yang ngurus izin radio, yang radionya mungkin radio kecil, radio. Itu juga persoalan-persoalan tersendiri. Jadi ini tantangan saya. Next. Nah, harus ada program nasional kalau misalnya memang kita mau digitalisasi radio, supaya setiap negara punya karakteristik sosial yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita perhitungkan. Kalau mau digital menggunakan online, misalnya dari radio online, ini juga harus kita punya fasilitas broadband kita lebar. Ya, apakah perlu analog switch off? Ini juga perlu dibicarakan. Karena kalau TV jelas ada analog switch off. TV sudah diarahkan analog switch off minimal 2018 atau 2019. Radio gimana? Apakah dibiarkan naturalistik? Naturalistik itu biar aja secara natural, kalau ada yang hidup mati gitu ya. Nggak perlu harus diatur. Ini juga harus dipikirkan. Next. Nah itu. Jadi ini terakhir nih. Implementasi radio digital maupun di media itu butuh waktu. Di situ perlu tadi pertanyaan terakhir tadi. Apakah semua dibiarkan secara naturalistik? Yaitu biarlah aja. Tempatnya Mas Roni udah digital, udah online. Yang lain mungkin belum. Biar aja, apakah nanti biar mati sendiri, atau perlu ada ketegasan di negara membutuhkan digital dividend bahwa tahun 2050 harus analog switch off misalnya gitu. Nah ini harus ada semacam regulasi tersendiri. Next. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Thank you very much. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Henry Subiakto atas presentasinya tadi sudah di 2 menit, cukup menyeluruh. Saya kira tadi ditampilkan masalah tren pendengar radio, penonton TV, di mana kalau tren orang muda semakin sedikit yang mengikuti Pak ya, lebih banyak yang tua-tua gitu, yang kerjanya sudah berkurang kegiatannya gitu. Kalau kita udah nonton TV berarti kita udah tua. Juga tadi ya bahwa radio itu tidak akan mati, tetap hidup. Dalam segi bisnis, sosial, politik itu masih tetap hidup. Saya kira juga pengalaman kami juga di Australia, di Eropa, di Amerika, radio masih tetap eksis ya. Saya kenal sendiri itu. Juga disebutkan masalah tujuan dan penyiaran untuk kesejahteraan, keadilan, merasa efisien dan kualitas. Juga tujuan digital disebutkan harus efisiensi frekuensi, infrastrukturnya efisien, kualitas siaran yang meningkat, dan ekonomi, demokrasi penyiaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kira bisa disebutkan. Nah, problema di Indonesia memang jangkauan siaran radio analog juga belum mencapai 100% wilayah Indonesia. Daerah pentil masih terabaikan. Frekuensi FM di kota-kota besar ya sudah penuh. Di Bandung memang terpadat di dunia jangan-jangan. Lalu dia masih dalam pertanyaan apakah nanti programnya itu lokal, jaringan dan nasional juga, itu nanti menjadi pertanyaan. Lalu masalah perizinan juga apakah harus terpusat atau harus didelegasikan ke daerah. Lalu program nasional untuk digital apakah perlu ASUM, analog switch off, apakah ada proses migrasi dan sebagainya, apakah regulasinya perlu dibuat atau dibiarkan aja analog begitu mengambang gitu. Jadi juga barangkali menjadi pertanyaan, masalah-masalah yang harus dipecahkan.
Itu saya kira dari Pak Sayani Sujarto. The next speaker is Mrs. Musandra. This the time is 15 minutes. Jadi